Asini roha madihamu dohot dame sian Tuhan debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada pagi hari ini, pada hari Selasa 13 September 2022, tertulis di dalam Imamat pasal 19 ayat 17, dan saya akan membacakan untuk kita sekalian. Begini firman Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tentu dalam kehidupan kita, terlebih di dalam hidup bersaudara, baik terhadap kakak adik atau saudara yang lainnya, pasti akan pernah mengalami perbedaan pendapat. Dari hal itu, bahkan pasti sering terjadi perselisihan di antara kita. Dan bahkan juga timbul dan tumbuh rasa benci, amarah di dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman, dan di dalam kehidupan kita antar bersaudara seharusnya itu berlandaskan kasih. Meskipun ada perbedaan di antara kita, tetapi jangan sampai perbedaan itu menimbulkan atau menumbuhkan rasa kebencian, amarah, dan emosi dalam kehidupan kita. Jangan sampai ada rasa amarah di dalam hidup bersaudara, tetapi hiduplah di dalam kasih Allah, seperti hukum kasih yang Allah berikan kepada kita. Selain Allah mengatakan kita harus mengasihi Allah, kita juga harus mengasihi sesama kita manusia. Kita harus hidup di dalam kasih. Kasih seperti diri kita sendiri, seperti diri kita mengasihi diri kita sendiri, dan juga seperti mengasihi Allah dengan segenap hati, pikiran, jiwa, dan lain sebagainya. Dari kedua hukum kasih itu menunjukkan bagaimana Allah itu Maha Kasih, dan begitu juga dengan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, jangan membenci saudaramu di dalam hatimu. Hal yang pertama yang dikatakan Allah bagi kita pada saat ini. Kalau kita memiliki kebencian sampai dendam dalam hati kehidupan kita kepada seseorang, baik itu terhadap sesama kita yang ada di sekitar kita maupun sebagai saudara kita, itu sama dengan kita tidak bisa mengampuninya. Maka sia-sialah permintaan pemohonan keampunan dari Allah dalam doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni sesama kami. Ketika masih ada kebencian dalam kehidupan kita, ketika kita tidak boleh memaafkan, mengampuni orang lain, saudara kita, sesama kita, maka kita juga tidak akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Oleh sebab itu, mari pertama-tama kita terlebih dahulu berdamai dengan diri kita, mengampuni sesama kita dengan tanpa alasan, dengan apa adanya, mengampuni dengan tulus hati, dan kita akan mendapatkan pengampunan yang daripada Allah. Lalu yang kedua, dikatakan engkau harus berterus terang menegur
orang sesamamu. Ketika masih ada egois dalam kehidupan kita, ketika masih ada rasa amarah dalam kehidupan kita, ketika kita tidak menyukai saudara kita atau orang lain, akibat perbuatan mereka yang membuat kita menjadi amarah, maka kita tidak bisa berpikir secara rasional. Oleh sebab itu, pepatah atau ungkapan yang mengatakan berpikir dengan jernih, berpikir dengan kepala yang dingin, ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya kita harus tetap tenang dan hidup dalam damai. Menenangkan hati dan pikiran kita, agar kita boleh menyelesaikan setiap permasalahan dengan baik, agar kita boleh menegur saudara kita yang salah dan menjadi berdamai. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan menginginkan kita untuk melakukan sesuatu yang dapat menyadarkan, mengubah, dan membuat perubahan menjadi yang lebih baik, agar hidup kita menjadi lebih damai dan tercipta kerukunan, terlebih kasih antar sesama kita. Oleh sebab itu, mari kita hidup di dalam kasih yang membangun, kasih yang penuh sukacita. Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberikan kepada kita hikmat, sukacita, kebijaksanaan, dan kasih, agar kita boleh saling mengasihi dan hidup dalam damai bersama dengan orang lain. Amin. Kita bersatu dalam doa. Syukur bagimu ya Tuhan atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Terlebih nafas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan. Kami merasakan penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Dan kami akan memulai aktivitas kami ya Tuhan. Kami telah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi bekal bagi kami untuk hari ini memulai aktivitas kami. Tuhan, berikan kami roh kasih, roh damai yang daripada Tuhan, agar kami boleh saling mengasihi dan hidup dalam damai dengan sesama kami, terlebih kepada saudara-saudara kami. Ya Tuhan, kiranya Engkaulah yang memberikan kepada kami ketenangan pikiran, agar kami boleh berpikir dengan jernih, berpikir dengan tenang dan damai, dan boleh menyelesaikan setiap permasalahan kami dengan baik. Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang memberkati kami. Dan ampuni kami dari dosa dan pelanggaran, agar kami senantiasa layak di hadapan-Mu. Terpuji termuliakanlah nama-Mu, hari ini, esok, sampai selamanya di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau sekalian. Amin.